Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal andari wal busyra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, perkenankanlah kami dari perwakilan SMA PGRI 2 Jombang. Kami akan menyampaikan tema yang berjudul menguatkan doa dan harapan. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Terkait dengan judul yang telah kami terima, di sini terdapat 3 diksi kata yang sangat erat sekali hubungannya. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Yang pertama, menguatkan. Doa tanpa kita kuatin, tanpa ada kekuatan, di mana kekuatan ini dari Allah, maka tidak akan mungkin doa itu akan tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, tentu ibarat sebuah bangunan. Bangunan harus membutuhkan sebuah pondasi. Pondasi yang kokoh agar bangunan itu bisa berdiri dengan baik. Maka dalam hal ini, yang menjadi bangunan atau pondasi dari sebuah doa tidak lain adalah iman. Iman dalam sisi bahasa disebut dengan at-tasdiq, yang berarti membenarkan. Menurut Imam Al-Ghazali, iman adalah at-tasdiq bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Ayuhal ikhwan rahimakumullah. Tentang iman, maka seyogianya orang yang mau berdoa harus betul-betul percaya dan meyakini bahwa yang mengabulkan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan seseorang adalah suatu hal yang paling penting dalam berdoa. Karena kalau doa kita tidak tujukan kepada Allah, kita tidak sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu tidak akan mempunyai arti apa-apa. Ada sebuah kisah yang diceritakan dalam sebuah kitab yang bernama An-Nailul Hasis fi Hihayatil Hadis yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abu Hafiz As-Samarqandi. Di sana diceritakan ada seorang yang bernama Ummu Ja'far. Pada waktu itu beliau menemui ada 2 orang pengemis, di mana pengemis yang pertama berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal." Kemudian pengemis yang kedua berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki dari Ummu Ja'far." Kemudian dari doa itu Ummu Ja'far mendengar pengemis yang pertama diberikan uang yaitu 2 dinar. Kemudian pengemis yang kedua diberikan 10 dinar. Di mana 10 dinar ini dimasukkan di dalam sebuah roti dan kemudian ditambahi dengan ayam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Hari demi hari sampai 10 hari. Ternyata pengemis kedua kemudian berkata kepada pengemis yang pertama, "Wahai temanku, kita 10 hari telah berdoa, tapi mengapa Allah mengabulkan doamu, bukan doaku? Aku meminta sebuah rezeki, ternyata yang diberikan kepadaku adalah roti dan sepotongan ayam. Sementara engkau hanya berdoa begitu saja langsung diberikan dengan rezeki yang berupa uang. Untuk itu, wahai temanku, aku akan menukar apa yang menjadi milikku ini kepadamu. Apakah engkau setuju?" Akhirnya
Pengemis yang pertama mengatakan, kalau itu permintaanmu, maka silahkan engkau ambil bagian uangku ini dan kuserahkan kepadamu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Hari yang ke-11, kemudian Ummu Ja'far menemui pengemis yang kedua. Wahai saudaraku, berapa uang yang telah engkau terima dari apa yang engkau berikan kepadamu? Kemudian pengemis tadi mengatakan, aku tidak mendapatkan apapun kecuali roti dan sepotong daging ayam yang telah engkau berikan. Betapa kagetnya Ummu Ja'far mendengarkan cerita daripada pengemis yang kedua. Dan begitu beliau sadar, ternyata rezeki itu bukan dari Ummu Ja'far, tapi rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Dari sini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa doa itu harus kita panjatkan dengan hati yang penuh. Memohon dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Terkait dengan harapan, maka seyogyanya doa itu harus disertai dengan sebuah harapan. Sebuah good plan yang mana ini harus kita lambungkan kepada Allah. Kita yakinkan bahwa harapan itu betul-betul akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ada sebuah rahasia di dalam Al-Quran. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ada beberapa kalimat yang mana doa itu artinya adalah sebuah permohonan. Di mana dalam bahasa Arabnya adalah sa'alah, yang artinya permohonan. Di dalam Al-Quran ada kalimat sa'alah yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada sebuah ayat, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh, maka langsung dijawab dengan Allah bacaan dengan kulir ruhu min amri rabbi. Kemudian ada juga yas'alunaka 'anil anfal. Kemudian dijawab oleh Allah juga dengan qulil anfalu lillahi wa rasul. Namun kenapa dalam doa Allah tidak mengatakan dengan kul? Tapi dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan kul. Artinya ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Allah ingin mendengarkan langsung likaunihi sami'an. Allah ingin mendengarkan langsung rintihan dan alunan doa-doa kita. Maka untuk itu, untuk lebih menguatkan doa kita, mari kita pertebal keimanan kita. Kita pertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian doa kita insya Allah akan mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan kita juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada sebuah pantun, kue bolu rasa pandan, jangan lupa dikasih gula. Dalam bulan suci Ramadan yang indah, semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.